Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini Bapak akan memaparkan sedikit materi tentang jual beli menurut ajaran Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan lancar dan dimudahkan. Untuk berdoanya kita lakukan dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin dari kita semua sudah tidak asing dengan jual beli karena kita sudah sering melakukannya bahkan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak apa itu pengertian dari jual beli itu sendiri? Ada yang tahu? Belum tahu. Jual beli berarti ada kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan nilai tukar uang atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, jual beli bukan hanya sekedar kebutuhan hidup saja, tetapi jual beli juga harus dilakukan secara adil dan tanpa ada penipuan atau merugikan salah satu pihak. Nah, Islam mengatur jual beli ini agar tidak adanya unsur riba, penipuan ataupun ketidakjelasan bahkan atau paksaan. Salah satu jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh Islam. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh, yaitu tidak berdosa ketika dilakukan dengan syarat tidak melenceng dari syariat Islam. Nah, dasarnya berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya rukun jual beli. Nah, rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib yang ada dalam transaksi jual beli. Yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Jadi dalam transaksi jual beli harus ada penjual dan pembeli. Tidak bisa hanya penjual dan penjual. Nah, siapa yang mau beli kan? Sama-sama saya jual motor, saya juga jual motor. Lalu siapa yang membeli? Dan juga sebaliknya, sama-sama pembeli tidak bisa sama-sama saya ingin beli motor. Ternyata lawannya juga sama-sama beli motor. Terus siapa yang jual gitu kan? Jadinya bingung sendiri. Terus yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan harus ada bentuknya, bukan bentuknya goib atau hanya khayalan semata. Terus ada alat nilai tukar pengganti barang. Nah, alat nilai tukar pengganti barang ini adalah barang yang setara dengan harga yang ditukarkan. Lalu ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul, akadnya. Jadi misalnya penjual yang menjual ke pembeli dan pembelinya menerima barang dari penjual. Selanjutnya syarat jual beli. Nah, syarat ini harus ada dalam transaksi jual beli. Karena jika tidak terdapat syarat-syarat ini, maka jual beli tidak akan sah. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli, yaitu kedua belah pihak harus balik atau dewasa. Jadi kita tidak bisa bertransaksi dengan seseorang yang belum dewasa. Misalnya ada seorang penjual ketemu anak kecil, terus dia penjual ingin menjual permen ke anak kecil. Dia bilang, belilah permen ini seharga 20.000. Terus pembelinya bilang, anak kecilnya mau aja. Nah, itu namanya penipuan. Karena penipuan anak kecil, karena anak kecil itu tidak mengerti tentang jual beli.
Terus keduanya berakal sehat. Jadi antara penjual dan pembeli harus kedua-duanya harus berakal sehat, tidak ada yang gila atau tidak waras. Terus bukan pemboros. Pemboros ini maksudnya apa? Seseorang yang menggunakan hartanya dengan bermanfaat, tidak membuang-buang harta. Bukan berarti dia tidak boleh belanja, tetapi gunakanlah harta sesuai manfaatnya dan kebutuhannya. Terus bukan paksaan. Nah di sini bukan paksaannya, maksudnya bukan ancaman. Misalnya saya ingin menjual motor misalnya. Terus ada si A, saya paksa, kamu harus beli motor ini seharga 1 juta. Kalau enggak kamu saya gebukin. Itu namanya paksaan dan itu tidak sah. Terus yang kedua syarat barang jual beli. Barang harus ada saat terjadi transaksi. Jadi ketika kita melakukan transaksi, barang itu sudah ada di depan kita. Dan kita juga sudah tahu bentuk barangnya itu bagaimana bentuknya atau rupanya. Terus barang yang diperjualkan berupa harta yang bermanfaat. Bermanfaat di sini bermanfaat bagi pembeli dan juga untuk sesama. Lalu barang itu suci. Nah, barang itu tidak boleh menjual barang yang haram seperti minuman keras atau obat-obatan terlarang, karena itu kan dilarang agama. Maka menjual belikannya juga otomatis tidak boleh. Dan juga terus milik penjual. Di sini tidak boleh menjual barang yang bukan milik hak kita seperti mencuri atau pinjaman yang orang lain. Kita pinjam motor ke orang terus motornya kita jual ke orang lain. Nah, itu tidak sah. Haram. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Maksudnya apa? Maksudnya barangnya bisa diambil contoh seperti kita tidak boleh menjual ikan yang ada di laut, karena kan itu di luar kendali kita. Misalnya saya ingin menjual ikan tuna, saya jual ikan tuna kepada si A, tapi nanti saya tangkap dulu ikannya di laut. Nah itu tidak boleh karena barangnya belum ada di kita. Terus alat untuk tukar-menukar barang seperti yang saya jelaskan tadi, alatnya harus ada dan setara dan dengan yang telah disepakati. Dan ijab dan kabul atau akad. Akad di sini bisa berupa pengucapan seperti saya ingin membeli, misalnya saya menjual laptop dan ada si A ingin membeli laptop saya. Nah, ucapan di sini ijabnya saya menjual laptop ini seharga 2 juta. Lalu pembelinya bilang saya membeli laptop ini seharga 2 juta. Nah, itu disebut akad berupa ucapan. Lalu ada juga akad berupa tulisan seperti kwitansi atau nota yang diserahkan kepada pembeli, dan pembeli juga memberikan uang kepada penjual. Terus, nah ada juga akad dalam tindakan atau akad bil muta'ato. Ini sering kita jumpai, bahkan kita sering lakukan, seperti kita datang ke toko hanya datang ambil barang terus kasih uang. Nah itu juga termasuk akad, karena akadnya dalam tindakan yang dimana barang yang kita beli itu sudah diizinkan oleh penjual dan kita juga memberikan uang kepada pembeli itu, penjual itu, dan juga atas kerelaan antara kedua belah pihak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham tentang materi yang sudah saya sampaikan? Bapak ingin kalian diskusikan tentang 2 kasus ini secara berkelompok. Kalian bagi kelompok 4 kelompok. Kalian mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi pada masalah kasus tersebut. Lalu menentukan pelanggaran apa yang terdapat pada kasus tersebut dan menemukan solusinya menurut hukum Islam.
Nanti hasil yang kalian diskusikan akan dipresentasikan setiap kelompoknya. Bapak kasih waktu 3 menit, silakan didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Yang pertama itu terkait masalah ya. Nah masalahnya itu yang ada di kutub tersebut membeli handphone, kemudian baterainya rusak. Nah kemudian pelanggaran yang dilakukan, pelanggarannya terdapat pada penjual karena penjual tersebut tidak menerima komplain. Kemudian solusi. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, solusi sebaiknya yang harus dilakukan oleh pembeli itu adalah menghubungi kembali penjual tersebut. Namun, ketika tidak ada respon dari penjual tersebut, maka pembeli bisa melaporkan tindakan tersebut ke platform jual beli misalnya. Kemudian juga jika penjual tidak mau bertanggung jawab, maka bisa melaporkan ke media sosial ataupun melaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu saja. Terima kasih kepada Ustaz. Kasih apresiasinya dulu. Mungkin sekian materi dari Bapak. Kesimpulannya adalah kita jual beli harus dilakukan secara adil dan jujur agar dari kedua belah pihak tidak ada kerugian sama sekali. Karena kita dalam berdagang, dalam melakukan transaksi jual beli harus mengikuti syariat-syariat Islam agar tidak diazab oleh Allah. Nah, mungkin sampai sini saja Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.